Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Smart YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu, panjang umur, barokah rezeki, barokah anak. Baik, pada kesempatan ini kita akan sharing perangkat pembelajaran ini adalah untuk mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah itu adalah untuk kelas ini ya, SMA, SMK kelas 11. Saya buat contoh ya. Nah, kemudian yang disiapkan pertama kali ini adalah keputusan Kepala Badan Kemdikbudristek ini terkait dengan capaian pembelajaran. Silakan ketikkan sejarah seperti ini, kemudian geser nanti ada di bagian sini pembelajaran sejarah. Nah, ini adalah mata pelajaran sejarah. Kemudian geser ke bawah sampai di sini ada yang namanya capaian pembelajaran umum untuk fase F. Itu kelas 11 sampai kelas berapa ini? Sampai kelas 12 ya. Nah, ini bisa diblok seperti ini, kemudian nanti di copy. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang pertama teman-teman harus download aplikasi. Kalau 2 elemen silakan download untuk 2 elemen. Contohnya mata pelajaran IPAS kelas 3 ya. Ini. Ketika aplikasi ini di-download, ini kan 2 elemen. Nanti saya sebutkan contoh ini mata pelajaran sejarah. Kemudian ketika kita buka seperti ini, nah ini minta password login ya. Silakan ini 4 angka. Nah, ini nanti muncul. Kalau teman-teman misalkan buka ini ternyata salah, nah nanti ada pemberitahuan passwordnya itu. Jadi silahkan teman-teman nanti diminta untuk mencari pada contohnya saya sembarangan ya. 4 angka misalkan login. Nah, silahkan cari 4 angka di aplikasi perangkat pembelajaran channel YouTube Burhan Smart mata pelajaran IPAS kelas 3. Jadi seperti ini. Nanti kalau saya masukkan password dengan benar, dia akan minta login dan sudah benar. Maka ini kita akan ganti mata pelajaran ini ya. Mata pelajarannya itu kita ganti mata pelajaran pertama di menu home, silahkan teman-teman ganti. Ini adalah mata pelajaran sejarah, ini kelas 11. Kemudian nanti teman-teman input data ini penting. Nah, di input data ini ada capaian pemahaman sejarah. Kita ganti di bagian sini. Ini adalah sejarah. Ini adalah keterampilan proses. Jadi, teman-teman silahkan ini adalah pemahaman sejarah, keterampilan proses. Kita coba lihat di bagian sini. Nah, ini ya yang sudah kita kasih tahu ke teman-teman barusan. Nah, ini ketika di blok nanti silakan di copy, kemudian salin atau pindah ke bagian ini. Ini capaian umum ya teman-teman. Nah, seperti ini. Yang kedua, ini pemahaman sejarah. Nah, ini kita lihat bukan pemahaman sejarah tetapi pemahaman konsep ya. Nah, sesuai di peraturan ini. Kita copy masing-masing pemahaman konsep. Kemudian di sini kita blok atau copy satu persatu dulu. Seperti ini. Nah, ini kita copy. Kemudian ini juga kita copy. Terusannya, lanjutannya ya. Kemudian kita bagian sini juga copy. Klik 2 kali. Masuk semuanya, kita ambil seperti ini. Nah, sudah masuk semuanya. Keterampilan proses kita blok juga sama caranya. Ini ya. Secara keterampilan proses belajar sejarah mencakup keterampilan berpikir dan seterusnya. Kita copy di bagian sini, kita ganti bagian ini. Nah, seperti ini. Sudah masuk ya.
Kalau mau dilanjutkan teman-teman silahkan dilanjutkan juga seperti ini. Mengamati, menanya, misalkan secara umum, misalkan dengan cara kita copy, kamu mau dilanjutkan boleh. Nah ini mengamati, menanya, kita ambil poin-poinnya saja seperti ini. Kita lanjut di bagian sini dengan cara mengamati, koma, seperti ini ya. Kemudian ini menanya. Oke teman-teman, ini sudah kita masukkan semuanya terkait dengan CP. Nah sekarang kita hapus bagian ini. Ini juga hapus. Ini ke sini hapus. Nah yang bawah juga sama ya. Nah, kemudian bagian ini ganti, yaitu sejarah. Sejarah kelas berapa ini? 11. Nah, sekarang selanjutnya kompetensi awal, materi pokok. Nah, terlebih dahulu itu kita kerjakan materi pokok terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat ini kan capaian umum untuk mata pelajaran sejarah. Nah, di sini ya ketika kita lihat di sini ada mata pelajaran sejarah. Akan tetapi ini sejarah nasional. Nah, kita lihat di sini membahas tentang sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Kita cocokkan dengan materi yang ada di buku panduan guru ini. Nah, ini kemerdekaan Indonesia. Jadi sesuai yang saya buat, akan tetapi di sini ada sejarah lain ya, teman-teman. Nah, ini sejarah tingkat lanjut. Ini bicara tentang peristiwa sejarah lokal maupun nasional. Nah, ini ya. Nah, ini terkait dengan apa nih? Banyak sekali pembahasannya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di petunjuk atau capaian pembelajaran ini ada perang dunia, kebudayaan intelek keluar dan seterusnya. Nah, ini kita tidak akan bahas sejarah tindak lanjut, tetapi karena permintaan sejarah nasional kita akan buat seperti ini. Baik, kita edit. Pertama, ini kita blok, kemudian kita copy salin ke bagian materi pokok. Kemudian di sini ada yang kedua, yaitu kita copy, kita blok. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman ada berapa bab, kita lihat bab 2, 3 kita masukkan dulu. Oke teman-teman, ini sudah selesai semuanya ya. Kita masukkan satu persatu termasuk submaterinya yang ada di sini. Jadi kita sudah masukkan semuanya. Nah sekarang langkah selanjutnya ini bisa ditutup ya. Langkah selanjutnya ini juga bisa ditutup karena sudah diinput semuanya. Langkah selanjutnya kita akan menginputkan kompetensi awal, TP, pertanyaan pemantik, dan pemahaman bermakna. Namun sebelumnya kita akan berikan password yang pertama angka 2. Jadi angka pertama angka 2, nanti tunggu angka berikutnya sampai 4 angka yang nantinya akan menjadi password aplikasi. Nah, baik. Selanjutnya kita akan masukkan kompetensi awal. Bagaimana caranya? Kita buka terlebih dahulu ini chat gpt.com, kita enter. Di sini kita stay logout, kemudian kita masukkan di sini buat modul ajar mata pelajaran sejarah nasional, misalkan ya sejarah nasional kelas 11 lengkap dengan kompetensi awal, tujuan pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantik, dan pemahaman
bermakna. Seperti ini ya teman-teman. Nah ini buat belajar mata pelajaran sejarah nasional kelas 11 lengkap dengan kompetensi awal, tujuan pembelajaran, pertanyaan romantik, dan pemahaman bermakna. Nah, kita hanya ngambil ininya saja, tapi untuk sintaks masing-masing modul sudah ada di aplikasi ini. Jadi kita copy, kalau ada yang kurang cocok silahkan teman-teman ini ya, diubah sendiri ya. Ini hanya untuk mempermudah bagaimana cara penyusunan atau membuat perangkat pembelajaran. Kemudian ini baru setelah itu langsung dari sini bisa di copy seperti ini boleh. Kita masukkan di kompetensi awal. Kemudian yang kedua, ini bisa dikataskan yang di bawahnya ini. Yang kedua itu kita masukkan tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita ngambil pertanyaan romantik. Seperti ini. Kemudian yang keempat, kita ngambil di bagian sini. Seperti ini. Nah, sudah ya teman-teman. Ini yang ini bisa dihapus, boleh ya. Seperti ini. Yang lainnya juga sama ya. Ada yang lupa ya teman-teman. Ini bukan diambil sejarah nasional, jangan secara umum tetapi secara khusus ya kita mencarinya ya. Kita copy bagian sini, kemudian kita ulang lagi ya. Ini kita ulang, kemudian di sini kita ganti materi pokoknya. Kita copy materi pokoknya di bagian sini ya. Ini. Kemudian setelah itu kita ganti mata pelajaran modul ajar tentang, nah gini ya. Nah, tentang kolonialisme dan seterusnya. Baru kita ketik seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita ambil poinnya yang di sini, kemudian kita input di bagian sini. Jadi ini diganti ya. Kita ganti bagian sini. Nah, kita ambil. Nah, ini ya. Kita kopikan di bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita lanjut saja pemahaman siswa titik 2 seperti ini, koma. Ambil poin-poinnya saja ya, jangan diambil semuanya. Ini. Oke, sudah kita input semuanya ya teman-teman. Kemudian angka yang kedua itu angka 5 untuk digabung nanti setelah 4 angka menjadi password. Langkah selanjutnya kita masukkan jam pelajaran. Di mana caranya? Kita menu home, kemudian pilih RPE, kita lihat untuk ini ya. Nah, struktur kurikulum merdeka, struktur kurikulum merdeka fase E dan F misalkan. Kita lihat bagian sini, kemudian kita cari SMA, MA, SMK. Ini ternyata sejarah. Mana ya? Oke, kalau kita lihat sejarah itu ada 2 jam pelajaran. Maka di sini kita geser. Di sini angkanya 5 ini diganti 2 karena ini mata pelajaran IPA. Jadi IPAS itu 5 jam, sedangkan ini 2 jam. Kita ganti 2 kali 20 pekan. 40 jam pelajaran. Karena kelas 1 itu sama dengan kelas 8, sama dengan kelas 1, 2, 3, 4,
karena tidak ada ANBK. Jadi seperti itu. Kemudian kita menu home lagi. Kemudian di sini kita ambil di RPI 2. Maka di sini kita ganti yaitu libur semester 2, kelas meeting, ujian sekolah, kelas 5. Nah, ini ya. Maka di sini kita ganti 2 jam. Berapa total? 36. 36 semester 2, semester 1 yaitu 40. Jadi sekarang di input data bagaimana totalnya di sini hasilnya adalah 40, di bawah hasilnya 36. Caranya karena ini 40 sudah terpakai yaitu asesmen, kita masukkan dulu di sini asesmen 1 2 jam, asesmen 2 2 jam karena ada 2 bab, maka terpakai di sini 6 jam. Jadi 40 dikurangi 6 kan 32. 32 dibagi menjadi 2 mata, 2 sub materi. Maka di sini kita input 32 bagi 2 itu sama dengan 18. Di sini 18. Bukan 18 ya. Nah, mohon maaf, ini kesalahan 16 jam, ini 16 jam pelajaran, sehingga 32 kawan-kawan. Jadi Bapak Ibu kita masukkan ini kan totalnya berapa? 36 di RPE tadi ya. 36 ya. Kita coba memastikan sekarang di sini RPE semester 2 ini adalah 36 jam pelajaran. Maka kita tinggal inputkan di bagian sini 36 jam pelajaran. Karena ini sudah kita masukkan 2 jam, di sini 2 jam, terpakai berapa di sini? 4 jam, tambah 2 PTS 6 jam. Karena terpakai 6 jam, 36 dikurangi 6 kan 30, maka ini 15, di sini juga 15, seperti itu. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya itu adalah kita membahas tentang alokasi waktu, yaitu di program semester. Jadi program semester 1 kita masukkan input data di bagian sini. Nah, ini karena sudah pas ya. Jadi kalau teman-teman ingin dari bawah seperti ini nih, kita blok seperti ini biar nanti kalau dipakai di mata pelajaran lain itu bisa muncul kolomnya semuanya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini bisa diperlebar. Kayak gini. Ini sudah pas ya. Kemudian baru kita inputkan karena ini adalah yang mata pelajaran sebelumnya saya contohkan, maka sekarang kita hapus 16 jam. Nah, ini kan masih kosong, tidak ada jamnya. Maka kita ke menu ini input data. Di sini jangan lupa teman-teman, ini dimasukkan jam pelajarannya setiap sub materi pokok. Sub materi ini kan ada 3, 16 dibagi menjadi 3. Hasilnya itu adalah kalau 666 itu kan berapa? 18. Sedangkan di sini 16. Karena ini 18, maka 18 itu bagaimana hasilnya menghasilkan angka Nah, ini supaya jadi 16 maka di sini dikurangi yang paling mudah. Apa itu yang paling mudah? Nah, ini ya. Jadi ini kita tulis misalkan 4 jam pelajaran. 16 dibagi menjadi 3, yang paling mudah yang mana ya teman-teman? Kita lihat atau cek kebangkitan timur, munculnya embrio, akhir masa naga. Ini misalkan 6, 6, 4. Totalnya 16, seperti itu ya. Kemudian di sini juga sama, 15 dibagi menjadi 4. Jadi 15 dibagi 4 itu kita inputkan 3, 3, 3, 3. Ini kan 12, berarti ada yang kurang di sini. Misalkan di sini 4, 4, 4, 4. Jadi ada yang lebih 1. Maka ini karena 64 masuknya Jepang ke Indonesia, strategi bangsa Indonesia, dampak penjajahan. Nah, di berbagai bidang penjajahan transformasi Indonesia, masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia. Misalkan yang paling mudah strategi bahasa Indonesia, ini paling mudah misalkan ya. Ini ambil 2, seperti itu.
ini 3, di sini 3 juga boleh seperti itu. Nah, kemudian sebelum masuk ke yang terakhir, saya berikan password berikutnya, angkanya itu angka 6. Jadi diingat ya. Kemudian ini sudah yang terakhir ya, teman-teman. Nih, ini kemudian ini juga adalah berapa di sini? Kita inputkan datanya sama kayak tadi ya, 4444. Yang paling mudah mana? Yaitu detik-detik proklamasi, sambutan terhadap proklamasi ini 2 jam misalkan, sehingga ini 4, nah bukan ya, ini 3 jam. Nah, di sini 3 ya, bukan 4 tapi 3. Nah, ini sudah benar semuanya ya. Maka tinggal kita masukkan di mana? Di input data. Kita kontrol geser mouse-nya sehingga ketemu di sini home. Nah, baru kita memilih yaitu program semester. Program semester caranya cukup mengikuti angka yang di sini. Karena satu pekan itu ada 2 jam, maka di sini diisi 2, di sini 2, sehingga totalnya 4 ya. Karena di sini itu 6 jam, maka 2, 2, 2 seperti ini. Karena ini 6, maka di sini 2, 2, 2 seperti ini ya. Sehingga menjadi 6 jam. Jadi bagaimana ke bawah ini harusnya 2 angka. Untuk lebih jelasnya silakan lihat di bawah. Ini sudah benar semuanya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang yang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita asesmen yang ini. Kita inputkan asesmen di sini adalah 2 jam. Kalau mau sesuai dengan RPE atau kalender pendidikan, misalkan kita lihat di bagian sini ya. Kalender pendidikan itu sumatif ada di September minggu ketiga. Maka di sini September minggu ketiga itu adalah sumatif. Anggaplah di sini sumatif ya. Maka di sini itu adalah 3 jam sehingga di sini kita geser ke belakangnya itu 2 jam. Nah, bukan 3 ya, 2 ya. September minggu ketiga maksudnya ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman 2 jam, 2 jam, 2 jam kan 6 sudah ini. Kemudian terakhir 2 jam, 2 jam, 2 jam kan 6 ini sudah. Yang ini adalah 2, 2. Terakhir ini adalah 2 jam. Nah, kalau di sini ada yang salah, karena ini harusnya pas di bagian sini, kita lihat apakah ada yang kosong. Nah, ternyata di sini tidak ada yang kosong. Mana yang salah kita cek kembali. Jadi ini totalnya berapa jam? 38. Nah, karena di sini 38 harusnya itu bukan 38 ya teman-teman, tetapi di input data harusnya 36. Jadi di sini 36. Jadi ini ada yang salah di salah satu rumusnya. Mana? Yaitu kita kembali ke program semester 1. Salahnya terletak di bagian sini ya. Ini kan 38, sedangkan di RPE itu semester 1 kan 40, jadi ini kurang 2 jam. Kurang 2 jam, caranya kita kembali ke menu input data, ini kurang 2 jam. Mana yang kurang 2 jam? Itu misalkan di sini kita akhir masa negara kolonial Belanda. Ini misalkan kita ganti, kalau di sini 4, boleh yang di atas ya. Misalkan di sini diganti 6 ya. Ini diganti 6. Terakhir itu 4 jam. Maka di bagian sini karena 6 jam, ini caranya tinggal digeser ini. Ini digeser seperti ini. Kita blok atau copy, kita tempel di bagian sini. Nah, lurus ya. Nah, sehingga di sini bukan di sini tempatnya tapi di sini. Jadi ini 3, ini 6 sudah, maka pas di sini adalah sesuai sudah. Nah, langkah terakhir itu adalah kita masuk ke menu program semester yang ke berikutnya, yaitu yang ke semester 2. Caranya adalah sebagai berikut, maka ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini juga dihapus, ini dihapus. Nah, kemudian kita di sini, ini kan 4 jam, maka di sini kita perbesar ya.
Di sini 2, di sini 2, seperti itu. Di sini 2, di sini 2. Maka di sini 2, di sini 2. Maka di sini 2, di sini 1. Maka di sini 1, ini 1. Kenapa? Karena ini 2 jam, ini ke sini 2 jam, seperti ini. Maka ini 1 di sini, ini 1 di sini 1, seperti itu ya. Angka terakhir maksudnya yaitu angka 6. Bagian sini karena ini 1, maka di sini 1, seperti itu. Di sini 2, di sini 1. Kemudian di sini 1, di sini 1. Kemudian di sini ini 2 ya, ini 1. Kemudian di sini 1, di sini 2, di sini 1. Maka ini 1, di sini 2. Kan sudah 3 ini. Maka yang terakhir itu 2. Sudah benar program semester kita kalau seperti ini. Maka kalau sudah kayak gini, ini kan kosong ya, ini. Ini ke atas kan seperti ini. Kemudian ini kan diperlebar seperti ini. Kemudian mana lagi? Nah, ini. Kemudian kalau ini kurang lebar, silakan diperlebar seperti ini ya. Nah, ini juga silakan diperlebar. Ini juga silakan diperlebar seperti ini. Ini bisa ke atas. Lalu kenapa ini kok A? Maka di sini ganti C. Maka ini ganti D. Huruf kapital ya. Ini huruf D. Nah, sudah benar? A, B. Nah, ini bukan ini ya. Nah, ini kan D. Nah, ini kurang ya. Harusnya di sini seperti ini nih. Nah, harusnya kayak gini. Jadi bagian sini ini harusnya B, maka di sini share B, C, D, E. Nah, ini. Nah, ini kalau kurang lebar seperti ini. Kalau sudah, ini kalau kurang lebar, oh ternyata pas ya. Nah, di bagian sini itu masih ada yang tertutup ya. Nah, seperti ini ya. A. Nah, di sini B, C, D. Nah, A, B, C, D. Ini masih kurang. Nah, rumusnya tinggal di gini ya. Nah, ini sudah. Ini tinggal diginikan ya. Nah, ini sudah. Maka di bagian sini, ini harusnya 4121. Nah, ini tinggal dikeataskan ya. Nah, ini tinggal dikeataskan. Ini tinggal dikeataskan. Nah, sudah. Maka ini sudah selesai semua program semester kita, sudah pas. Nah, terakhir teman-teman, ini silahkan di blok. Ini kurang lebar ya. Silahkan di blok seperti ini. Ini di hidden. Kemudian ini di blok. Ini di hidden. Yang program semester ini juga sama ya. Ini kan kurang lebar ya, kurang lebar, maka ini silahkan diperlebar. Boleh ya. Ini bisa dikeataskan atau diketengahkan. Boleh. Kalau lebih bagusnya, kalau pengen bagus teman-teman, biar rapi, silahkan di bagian sini, tuh di blok seperti ini, insert. Yang penting di sini tidak ada rumus ya. Ini di blok seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian kalau kurang format cell, rata kanan, rata kiri, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini bisa ditambahkan, tambahkan. Nah, ini sudah selesai semuanya.
Yang bawah juga sama ya. Ini. Nah, yang ini di blok. Di hidden. Ini juga di hidden. Nah, sudah rapi ya. Ini geser. Nah, ini kalau ini silakan dikeluarin dulu atau unhid. Nah, ini kan masih belum muncul ya, belum muncul. Jadi ini kalau kurang lebar silakan diperlebar lagi dengan menambahkan kolomnya. Insert. Nah, kayak gini ya. Kemudian yang bagian sini juga karena kurang lebar, kita seperti ini aja. Ini tinggal ditambahkan lagi. Nah, ini bisa diblok seperti ini. Nah, selanjutnya ini bisa di insert. Tambahkan lagi. Ini sudah pas ya? Oh, belum. Blok yang banyak. Di bawahnya assessment ya kalau mau blok ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, baik, ini sudah selesai semuanya. Saya kira ini bisa di blok. Hit. Nah, ini sudah pas semuanya ya. Nah, ini kompat. Nah, berarti ada yang kelebihan di sini. Ini kompat ya. Nah, ini kalau 4 seperti ini, maka berarti ada yang muncul di sini. Ada angka yang muncul ya, angka yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini ada angka yang muncul sehingga ini kan aplikasi yang digunakan sebelumnya. Nah, seperti ini kita hit ya. Nah, demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.